Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak murid Bapak. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, selamat siang anak-anak Bapak yang Bapak sayangi. Jadi materi kita kali ini yaitu tentang sistem starter pada sepeda motor. Ada yang tahu apa sih itu sistem starter pada sepeda motor? Tidak, Pak. Sistem starter pada sepeda motor, yaitu hampir semua sepeda motor pada umumnya menggunakan dua jenis starter mesin, yaitu sistem starter mekanik dan sistem starter listrik. Penggunaan starter mekanik dikenal dengan sebuah kick starter, karena pada sistem ini ketika akan menghidupkan mesin menggunakan kaki untuk memutar poros engkol, sedangkan sistem starter listrik berfungsi sebagai pengganti kickstarter agar pengendara tidak perlu lagi mengengkol untuk menghidupkan mesin untuk memutar poros engkol menggunakan motor listrik. Secara umum, komponen sistem starter listrik diletakkan pada sepeda motor. Sistem starter adalah sebuah rangkaian mekatronika yang berfungsi memutar poros engkol menggunakan energi listrik saat akan menyalakan mesin. Fungsi utama dari sistem starter adalah untuk mengganti fungsi manual starter atau kickstarter pada mesin sepeda motor. Sudah jelas anak-anak Bapak? Sudah, Pak. Baiklah, selanjutnya. Seperti inilah contoh rangkaian sistem starter. Dari api menuju starter, selanjutnya menuju massa, dan lain-lain. Selanjutnya, persyaratan untuk sistem starter sepeda motor. Pada umumnya, sepeda motor yang dilengkapi dengan sistem starter listrik, sumber arus yang digunakannya adalah baterai. Dalam hal ini, kondisi baterai harus dapat menghasilkan tenaga putar yang disebut torque yang sangat besar. Selain itu, ukuran baterai juga diharapkan kecil dan ringan untuk motor. Motor starter adalah sistem starter listrik harus dapat membangkitkan torque yang besar dari sumber tenaga baterai yang terbatas. Maka untuk itu sistem starter dilengkapi dengan motor starter arus searah atau DC. Dalam menentukan motor starter yang tepat menurut kebutuhan suatu sistem, terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan. Antara lainnya yang pertama yaitu sifat starter pada sepeda motor. Tenaga putar yang dihasilkan motor starter akan menambahkan kadar arus yang mengalir pada starter secara sepadan. Makin rendah putaran, makin besar arus yang mengalir pada starter, sehingga menghasilkan tenaga putar yang besar. Begitu pula dengan tenaga yang disuplai pada starter. Jika tegangannya bertambah besar, maka kapasitasnya akan menurun. Oleh karena itu, kapasitas starter sangat erat hubungannya dengan baterai. Yang kedua, kecepatan putar dari mesin. Mesin tidak akan hidup dalam melakukan siklus kerjanya berulang-ulang, yaitu langkah hisap contohnya, kompresi, pembakaran, dan buang. Langkah pertama untuk menghidupkan mesin, lalu memutarkannya dan menyebabkannya siklus pembakaran awal atau pendahuluan. Motor starter minimal harus dapat memutar mesin pada kecepatan minimum yang diperlukan untuk memperoleh pembakaran awal.
Kecepatan putar minimum yang diperlukan untuk menghidupkan mesin berbeda tergantung pada konstruksi, banyaknya silinder, volume silinder, dan bentuk ruang bakar. Dan kondisi kerjanya yang lain atau yang disebut suhu atau tekanan udara, campuran udara dan bensin, loncatan bunga api besi. Tetapi pada umumnya untuk motor bensin berkisar antara 40 sampai 60 rpm. Yang ketiga, torque yang dihasilkan starter untuk menggunakan menggerakkan mesin. Torque yang dihasilkan starter merupakan faktor penting dalam menentukan apakah starter dapat berfungsi dengan baik atau tidak. Setiap mesin torque mempunyai maksimum yang dihasilkan. Misalnya suatu mesin dengan 100 cc, maksimum torque-nya adalah 0,77 kg. Untuk dapat menggerakkan mesin dengan kapasitas tersebut, diperlukan torque yang melebihi kapasitas tersebut sampai 6 kali. Tetapi pada umumnya starter hanya mempunyai torque yang tidak jauh berbeda dari torque maksimum mesin lainnya, sehingga tidak akan mampu memutarkan poros engkol untuk mengatasi hal ini. Pada motor starter dilengkapi dengan gigi pinion atau pinion gear, sehingga momen yang dihasilkan bisa diperbesar. Ada anak-anak bapak yang ingin bertanya? Baiklah, kalau tidak ada yang ingin bertanya, kita lanjut materi selanjutnya. Baiklah, selanjutnya yaitu komponen-komponen sistem pada sepeda motor. Yang pertama ada kunci kontak. Yang kedua saklar starter, ada motor starter, ada baterai, dan ada relay. Komponen starter listrik. Contohnya baterai berfungsi sebagai sumber tegangan DC. Yang kedua, kunci kontak berfungsi menghubungkan dan memutuskan sumber tegangan dengan rangkaian listrik. Yang ketiga, relay starter adalah saklar elektromagnetis yang berfungsi sebagai penghubung dan pemutus arus utama dari baterai menuju motor starter. Tombol starter berfungsi untuk mengaktifkan relay starter. Motor starter berfungsi untuk memutar poros engkol. Sedangkan kopling starter berfungsi untuk menghubungkan dan memutuskan putaran poros engkol dengan motor starter. Sudah jelas anak-anak? Jelas, Pak. Baiklah, nah ini selanjutnya komponen utama motor starter. Di sini Bapak jelaskan secara rinci. Yang pertama ada yoke dan polkor, yaitu kuk dan inti tiang starter. Yoke dibuat dari logam yang berbentuk silinder, berfungsi sebagai tempat polkor yang diikat dengan sekrup. Polkor berfungsi sebagai penumpang field coil dan memperkuat medan magnet yang ditimbulkan field coil. Contoh dari yoke dan polkor adalah di sini. Ada apa anak-anak? Belum. Ini yoke polkor. Sedang yang field coil ini yang polkor yang di dalamnya, yang di dalam ini anak-anak, yang field coil yang ini, sedangkan yang yoke yang di luarnya. Baiklah, field coil, kumparan medan. Field coil terbuat dari lempengan tembaga sehingga memungkinkan mengalirkan arus listrik yang besar atau kuat. Field coil berfungsi membangkitkan medan magnet. Pada motor starter biasanya digunakan 4 field coil yang berarti mempunyai 4 core. Selanjutnya, ini contoh dari yoke dan polkor. Yang field coil yang ini, yang di dalam ini. Sedangkan polkor yang ada bintik-bintik yang tadi, yang ini ya. Ya. Selanjutnya ada ampere dan poros. Bahasa Inggrisnya armature dan shaft. Armature terdiri dari sebatang besi yang berbentuk silindris dan diberi slot-slot poros, komutator, serta kumparan armatur. Berfungsi mengubah energi listrik menjadi energi mekanik dalam bentuk gerak putar. Contoh armatur dan shaft ini. Armatur kumparan yang ini. Sedangkan komutator yang pemutar di sini. Maaf ya Bapak, sedang batuk, sedang beramalan. Iya, makasih ya. Baiklah, yang keempat ada brus atau sikat pada sepeda motor.
Brus dibuat dari tembaga lunak, berfungsi meneruskan arus listrik dari field coil ke armatur coil, langsung ke massa melalui komutator. Umumnya, motor starter mempunyai 4 buah brus yang dikelompokkan menjadi 2, yaitu 2 buah disebut brus positif dan 2 buahnya lagi negatif. Yang kelima ada armatur brake atau rem angker, berfungsi untuk mengerem putaran armatur setelah lepas dari pertautan dengan ring gear. Ini contoh armatur brake. Yang ini. Sedangkan yang brus tadi yang ini. Nah, ini brus. Di sini tampak jelas, di sini yang positif, di sini yang negatif. Selanjutnya ada drive lever atau tuas penggerak, berfungsi mendorong pinion gear berkaitan dengan roda penerus. Ring gear atau flywheel dan melepaskan perkaitan pinion gear dengan roda penerus. Selanjutnya, sebentar ya anak, Bapak izin keluar dulu. Baiklah, maaf ya anak. Selanjutnya ada starter clutch, berfungsi memindahkan puntir dari armatur shaft kepada roda penerus. Selanjutnya ada magnetic switch atau saklar magnetik, digunakan untuk menghubungkan dan meluruskan atau melepaskan pinion gear dari roda penerus. Contoh drive lever atau tas penggerak. Ini bisa depan anak. Selanjutnya ini contoh starter clutch. Ini bagian luarnya yang ini. Selanjutnya ada magnetic switch di atas kemarin tadi. Prinsip kerja sistem sepeda motor. Seperti setelah disebutkan sebelumnya bahwa secara umum sistem starter listrik terdiri dari baterai, sekring, kunci kontak, saklar atau tombol starter, dan relay starter, dan motor starter. Arus yang besar sekitar 40 ampere akan mengalir ke motor starter saat dihidupkan. Untuk mengalirkan arus besar yang tersebut diperlukan kabel yang tebal langsung dari baterai menuju motor tanpa lewat tombol starter agar kontaknya tidak meleleh ketika ditekan. Oleh karena itu, dalam rangkaian sistem starter dilengkapi relay starter. Sekian pelajaran hari ini. Apakah ada anak-anak Bapak yang ingin bertanya? Baiklah, ternyata ada Bapak hebat-hebat semua ya. Jadi tidak ada yang bertanya. Baiklah. Oh iya, untuk absen. Baiklah, Bapak absen dulu ya sebentar. Yusril Pratama, ada Pak. Oke. Govin Setiawan Luis, Indra, hadir Pak. Aldi, hadir Pak. Ozan, hadir Pak. Hadir Pak. Hadir Ozan Pak. Agung, izin Pak. Izin. Oh baiklah, ternyata 2 orang yang alfa hari ini ya. Baiklah, untuk PR, Bapak kasih PR ya untuk dikerjakan di rumah dan dikumpulkan minggu besok. PR-nya hanya 2, yaitu anak-anak. Yaitu pertama, kan sesudah Bapak terangkan tadi, jelaskanlah pengertian sistem starter pada sepeda motor. Itu yang pertama. Dan yang kedua, jelaskan sistem starter tipe konvensional. Itu saja dari Bapak. Baiklah, Bapak akhiri dengan membacakan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.